Widianti Wulandari, NIM 343022000026. Dosen pengampu yaitu Lelin Nisfi Setiana, SPD, MPD. Pada video kali ini saya akan membuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Ya, alhamdulillah. Tetap dipertahankan ya anak-anak. Alangkah baiknya sebelum kita memulai suatu pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa. Ya, hakikat bahasa. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan hakikat bahasa? Ya, hakikat bahasa secara universal dimaknai sebagai perilaku yang berbentuk ujaran, yaitu seperangkat bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh suatu ucapan manusia. Ya, komunikasi dan bahasa adalah dua hal yang berbeda, yaitu manusia menggunakan bahasa untuk memengaruhi pemikiran orang lain, baik untuk memahami ataupun bahkan menyepakati. Contohnya yaitu binatang tidak dapat melakukan hal tersebut dengan bentuk komunikasi yang mereka gunakan. Ya, selanjutnya yaitu sifat khusus bahasa manusia. Sifat khusus bahasa manusia digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua komposisionalitas, dan yang ketiga yaitu kreativitas, dan yang terakhir, yang keempat yaitu fleksibilitas. Adapun yang dimaksud dengan produksionalitas yaitu bahasa manusia yang memiliki sejumlah batasan kalimat. Manusia bisa memahami atau menyusun suatu kalimat-kalimat yang baru saja dilihat karena memahami jutaan kosakata. Yang selanjutnya yaitu tentang komposisionalitas. Ya, komposisionalitas sendiri ini mampu memahami suatu kalimat bukan karena pernah membaca atau mendengarkannya. Yaitu yang ketiga, kreativitas. Ya, manusia dapat menentukan suatu kalimat-kalimat yang akan diucapkannya sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini istilah atau perumpamaan yang digunakan oleh manusia dapat berkembang seiring perubahannya zaman. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri bahasa. Nah, ciri-ciri bahasa ini tergolong menjadi 5, yaitu yang pertama, bahasa itu bermakna, dan yang kedua, bahasa itu konvensional dan universal, yang ketiga, bahasa bersifat arbitrter, dan yang keempat, bahasa mempunyai variasi, dan yang terakhir yaitu bahasa menjadi identitas penuturannya. Ya, selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa ini tergolong menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu instrumental, dan yang kedua regulatori, yang ketiga yaitu interaksional, yang keempat personal, yang kelima imajinatif, dan yang keenam heuristik, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh tentang informatif. Ya, penjelasan yang kedua yaitu tentang fonologi. Nah, apa yang dimaksud dengan fonologi? Nah, fonologi itu sendiri memiliki arti
arti, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa ini yang dimaksud adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia yang diterima oleh telinga manusia dan memenuhi hakikat bahasa. Nah, cabang fonologi ini mempunyai dua, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, yang pertama yaitu fonemik artikulatoris. Nah, fonetik artikulatoris ini mempelajari bagaimana mekanisme alat ucap pada manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa serta mengklasifikasikan bahasa berdasarkan artikulasinya. Nah, yang kedua yaitu tentang fonetik akustis. Nah, yang ketiga fonetis auditoris. Nah, klasifikasi bunyi bahasa Indonesia memiliki beberapa bagian, yaitu yang satu vokal, dan yang kedua diftong, dan yang ketiga yaitu konsonan. Nah, vokal bahasa yang dihasilkan dengan membiarkan bunyi keluar tanpa ada hambatan apapun. Yang kedua yaitu diftong. Nah, diftong ini sendiri mempunyai bunyi bahasa yang ditulis dengan menggunakan 2 huruf vokal atau lebih. Nah, yang ketiga yaitu konsonan. Konsonan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara keluar dengan menggunakan artikulator tertentu. Nah, selanjutnya diftong naik. Nah, diftong naik ini terjadi ketika vokal kedua yang diucapkan posisi lidahnya lebih tinggi dari vokal pertamanya. Yang selanjutnya yaitu diftong turun. Nah, diftong turun terjadi ketika keduanya yang diucapkan posisi lidahnya lebih rendah dari vokal pertama. Yang ketiga yaitu diftong memusat. Nah, diftong memusat ini terjadi ketika keduanya diacu satu atau lebih, vokalnya lebih tinggi akan lebih rendah. Ya, selanjutnya yaitu dengan fonemik bahasa. Nah, apa yang dimaksud dengan fonemik bahasa? Nah, fonemik bahasa merupakan kesatuan bahasa terkecil yang tidak mengandung unsur makna tetapi dapat membedakan makna. Nah, fonem akan memainkan peran pentingnya ketika sudah berada pada tataran kata. Selanjutnya yaitu tentang morfologi, konsep dasar morfologi. Nah, di sini adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan morfologi? Ya, morfologi itu sendiri memiliki arti, yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Nah, morfologi ini menempati urutan kedua setelah fonologi dalam tataran linguistik. Nah, objek kajian morfologi. Nah, di sini ada beberapa objek kajian morfologi, yaitu yang pertama satu morfologi, yaitu morfem dan kata. Nah, yang kedua yaitu proses morfologi melibatkan komponen bentuk dasar, alat pembentukan, dan makna gramatikal. Nah, konsep dasar morfem. Nah, morfem sendiri ini memiliki arti bentuk bahasa yang paling terkecil dan mengandung arti dan tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Istilah dalam morfologi. Nah, istilah-istilah dalam morfologi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama morfem dasar, dan yang kedua bentuk dasar, dan yang ketiga pangkal, dan yang keempat
sen, dan yang kelima akar. Selanjutnya yaitu materi tentang sintaksis. Nah, di sini ada beberapa bagian tentang sintaksis, yaitu yang pertama pengantar sintaksis, dan yang kedua fungsi sintaksis, dan yang ketiga kategori sintaksis, yang keempat yaitu peran sintaksis. Yang pertama yaitu tentang pengantar sintaksis. Nah, pengertian dari pengantar sintaksis ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun dan tatein, yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis merupakan cabang linguistis yang membahas struktur internal kalimat, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Terus kata dipandang dari sudut pandang sintaksis. Kata merupakan struktur internal sintaksis, walaupun konsep pembentukannya merupakan cabang dari morfologi. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai satu, yaitu pengisi fungsi sintaksis, dan yang kedua yaitu penandaan kategori sintaksis, dan yang ketiga yaitu perangkai dan penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari suatu sintaksis. Fungsi sintaksis dibagi menjadi 5, yaitu subjek, S, predikat, P, objek, O, pelengkap, pel, dan keterangan, ket. Nah, fungsi sintaksis yaitu subjek. Nah, pengertian subjek. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat, ataupun merupakan bagian yang kausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Contohnya, mereka sedang bermain. Sedang bermainkah mereka? Terus yang kedua contohnya itu guru itu cantik sekali. Nah, cantik sekali guru itu. Selanjutnya yaitu frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Ini memiliki 6 bagian, yaitu yang pertama frasa nominal, dan yang kedua frasa verbal, ketiga frasa adjektiva, keempat frasa numeralia, yang kelima frasa preposisi, yang keenam yaitu frasa konjungsi. Nah, selanjutnya contoh klausa. Kami merasa senang. Masih berupa klausa karena belum diakhiri dengan intonasi final. Akan menjadi kalimat jika diberi kata baca seperti kami merasa senang dan diakhiri dengan kata tanda titik. Yang selanjutnya itu klasifikasi klausa. Nah, klasifikasi klausa ini memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan strukturnya, yang kedua berdasarkan unsur negasi, dan yang ketiga berdasarkan kategori unsur predikatifnya, yang keempat yaitu berdasarkan letak subjek dan predikatnya, dan yang terakhir yaitu berdasarkan kepasifan predikatnya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.